Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Putri Carolina, tim 2101016132, mata kuliah Leadership dari kelas BPID. Izin memaparkan terkait materi perkuliahan mata kuliah Leadership yang ada terkait pembahasan beberapa materi. Dan pembahasan yang pertama itu adanya teori pemimpin dan kepemimpinan. Sebelum membahas terkait kajian teorinya terlebih dahulu, patut untuk mengetahui pengertian dari seorang pemimpin dan juga kepemimpinan itu sendiri. Dan pengertian dari pemimpin itu sendiri ialah seorang atau individu yang memiliki wewenang secara formal di dalam suatu organisasi, instansi maupun lembaga pemerintahan. Dan pemimpin ini sendiri biasanya itu dipilih berdasarkan suatu keputusan melalui musyawarah mufakat, atau bisa juga seorang pemimpin ini dipilih berdasarkan suatu keputusan yang memang memihak. Nah, kemudian pengertian dari kepemimpinan itu sendiri merupakan suatu kegiatan yang dijalankan oleh seorang pemimpin untuk menjalankan roda organisasi maupun instansi itu sendiri, atau dengan kata sederhananya itu adalah peran untuk menjalankan organisasi atau suatu lembaga dengan beberapa cara, seperti dengan menetapkan atau menjalankan metode kepemimpinan dan gaya pemimpin itu sendiri. Nah, yang selanjutnya terkait teori dari pemimpin dan kepemimpinan itu sendiri, ada banyak sekali teori-teori yang membahas terkait kajian kepemimpinan maupun pemimpin itu sendiri. Nah, yang pertama itu ada terkait teori sifat atau trait teori. Nah, di teori sifat ini membahas terkait bagaimana sih sifat-sifat seorang pemimpin itu yang seharusnya diterapkan pada saat dia memimpin. Dan sifat-sifat ini biasanya melekat dan memberikan pesan tersendiri. Contohnya, sifat yang baik, kemudian dapat memotivasi, kemudian sifat-sifat yang tegas ketika menjalankan roda kepemimpinan. Nah, yang selanjutnya ada terkait teori behavioral atau teori perilaku. Dan di dalam teori perilaku ini sendiri membahas terkait kajian-kajian perilaku seorang pemimpin dan juga beberapa aspek gaya kepemimpinan. Nah, gaya kepemimpinan ini juga bermacam-macam. Ada kepemimpinan transformatif, kepemimpinan demokratis, kepemimpinan transaksional, dan berbagai yang lainnya. Kemudian yang terakhir itu ada terkait teori kontingensi atau kontingensi teori. Dan di dalam teori ini sendiri membahas terkait keefektivitasan dari kepemimpinan itu sendiri, di mana aspek keefektivitasan seorang pemimpin itu juga dipengaruhi dari beberapa aspek. Yang pertama itu ada dari lingkungan organisasi itu sendiri, apakah lingkungannya saling mendukung atau justru saling menjatuhkan. Nah, kemudian aspek yang selanjutnya itu apakah efektif karena bawahan dan atasan itu saling berkolaborasi sehingga visi dan misi dari perusahaan itu maupun organisasi itu saling bisa diwujudkan secara bersama-sama. Nah, ini juga di dalam kajian teori kontingensi itu sendiri. Nah, yang selanjutnya itu ada pemaparan terkait metode dan juga tipe kepemimpinan. Banyak sekali tipe kepemimpinan yang bisa diterapkan oleh seorang pemimpin. Yang pertama itu ada gaya kepemimpinan demokratis, di mana pada kepemimpinan demokratis ini seorang pemimpin itu cenderung menerapkan sifat-sifat yang tidak saling membela antar suatu kubu. Jadi ketika memimpin dia diterapkan asas-asas demokratis sehingga tercipta organisasi yang adil, yang tidak memihak, yang terjadi konflik itu saling mendukung dan bisa mendapatkan pemecahan masalah. Kemudian yang gaya kepemimpinan yang kedua itu ada terkait gaya transformasional. Dan di gaya kepemimpinan transformasional ini membahas bagaimana sih seorang pemimpin itu bisa menginspirasi dan juga memberikan motivasi-motivasi dukungan secara fisik maupun mental kepada bawahan atau karyawannya, sehingga dalam menjalani organisasi itu karyawan sangat termotivasi dan kerjanya itu bisa maksimal, tidak
merasa dirugikan, tidak merasa lingkungan itu negatif. Nah, yang terakhir itu ada gaya kepemimpinan transaksional, dan di mana pemimpin itu biasanya cenderung memberikan reward atau hadiah ketika pemimpin merasa bahwa karyawannya itu sudah melakukan tugas atau pekerjaan secara maksimal. Dan akan tetapi ketika karyawan itu melakukan kesalahan, kemudian kecurangan atau hal-hal yang bersifat negatif, cenderung itu diberi hukuman, baik seperti sanksi, kemudian surat pelanggaran, maupun bisa yang paling fatal itu pemecatan secara sepihak. Nah, kemudian materi yang ketiga ada pembahasan terkait kepemimpinan partisipatif. Dan di dalam kepemimpinan partisipatif ini, seorang pemimpin adalah seorang yang bersifat membuka komunikasi secara aktif, kemudian saling melibatkan karyawan. Jadi antara pemimpin dan juga bawahan itu saling bekerja secara bersama-sama, baik dalam tugas-tugas, kemudian dalam pada saat sedang melakukan rapat, pengambilan keputusan, penetapan suatu kebijakan. Jadi tidak hanya seorang pemimpin yang membutuhkan, tapi bawahannya itu juga ikut serta memberikan saran-saran, masukan, kemudian apa sih yang kurang. Jadi antara saran dari seorang pemimpin dan juga bawahan itu saling berkesinambungan di kepemimpinan partisipatif ini. Nah, kemudian juga dalam kepemimpinan partisipatif ini membahas bahwasanya pemimpin itu cenderung memberikan keleluasaan pada saat bawahan itu hendak berkomunikasi, contohnya ketika menyampaikan aspirasi, kemudian menyampaikan komentar-komentar, atau justru melakukan demo secara musyawarah. Nah, yang terakhir itu ada pemaparan terkait materi, pentingnya komunikasi dan juga strategi komunikasi seorang pemimpin pada organisasi maupun organisasi pemerintahan seperti itu. Nah, pentingnya komunikasi itu sendiri yang perlu kita ketahui bahwasanya komunikasi itu membantu pada segala konteks. Nah, kalau konteksnya seorang pemimpin, pastinya dengan komunikasi ini akan cenderung meminimalisir terjadinya suatu konflik, atau dengan catatan dengan adanya komunikasi ini antar satu pihak dengan pihak yang lain di beberapa departemen itu bisa memiliki gagasan yang sama. Ya, ketika menjalankan pekerjaan, menjalankan wewenang dan tugas itu tidak saling bentrok pendapatnya atau tidak terjadi miskomunikasi itu sendiri. Dan pentingnya komunikasi ini sendiri juga bisa berdampak nantinya kepada pengumuman visi dan misi seorang pemimpin. Jadi visi dan misi pemimpin itu bisa jalan, dan organisasi dan instansinya itu pun bisa meraih tujuannya itu secara maksimal. Nah, strateginya juga bermacam-macam, yang mana bisa terkait komunikasi aktif, yang mana melibatkan kewenangan atau keleluasaan bahwasanya bawahan itu boleh loh melakukan komunikasi dengan atasan dengan catatan, misal bisa melalui kontak WhatsApp atau dengan melalui formal melalui ketua departemennya. Dan kemudian juga komunikasi ini bisa disesuaikan dengan gaya kepemimpinan yang diterapkan organisasi. Kalau misal menerapkan gaya yang partisipatif seperti di pemaparan materi yang ketiga tadi, ya diberikanlah keleluasaan atau kebebasan dalam menyampaikan. Kemudian yang ketiga itu strateginya bisa melihat terlebih dahulu lingkungan perusahaan itu apakah bersifat friendly atau yang bersifat seperti adanya batasan-batasan antara bawahan dan juga karyawan. Dan strategi-strategi ini bisa dimaksimalkan dan disesuaikan dengan beberapa aspek itu tadi, sehingga dalam suatu organisasi maupun instansi itu bisa tercapai komunikasi yang baik, kemudian tidak terhambat, dan juga saling sepaham, dan juga bisa meraih visi dan misi dari suatu organisasi, instansi maupun lembaga pemerintahan itu sendiri melalui komunikasi pemimpin yang baik itu sendiri. Dan cukup sekian beberapa materi yang saya sampaikan itu tadi. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.